Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum, ayat-ayat pilihan kita kali ini akan membaca, memahami dan insyaallah akan mengamalkan Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Falaqtahamal aqabah. Kenapa manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari atau pada musim sulit makanan. Jamaah Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, kandungan ayat ini berbicara tentang amalan al-aqabah. Apa itu al-aqabah? Al-aqabah secara bahasa artinya jalan yang mendaki. Dan tentu kita tahu bersama bahwa jalan yang mendaki itu lebih sulit untuk ditempuh dibandingkan jalan yang datar. Namun ketahuilah bahwa ketika kita menempuh jalan yang mendaki, walaupun sulit, pada akhirnya kita akan sampai kepada puncak ketinggian, puncak kehormatan dan puncak kemuliaan. Ternyata dalam ibadah ada satu ibadah atau beberapa amalan-amalan saleh yang tergolong al-aqabah, jalan yang mendaki namun sulit untuk ditempuh. Artinya tidak semua orang bisa melakukan amalan itu. Tidak banyak orang beriman bisa mengerjakan satu amalan yang terkategori sebagai amalan al-aqabah, sulit. Namun siapa yang melakukannya akan sampai kepada puncak kemuliaan, puncak ketinggian dan puncak kebahagiaan. Apa itu amalan al-aqabah? Disebutkan dalam ayat ini. Sebelum Allah menyebutkan, terlebih dahulu Allah bertanya, "Wa ma adraka mal aqabah?" Tahukah engkau apa itu al-aqabah? Pertanyaan ini untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan dan keistimewaan amalan al-aqabah. Sebelum Allah menjelaskan, terlebih dahulu Allah bertanya untuk menunjukkan keistimewaan dan keagungannya. Kemudian Allah jelaskan apa itu al-aqabah, fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan. Dalam konteks saat ini tentu perbudakan sudah tidak ada, khususnya di negeri kita Indonesia. Maka makna ayat ini dalam konteks saat ini adalah bukan lagi melepaskan perbudakan, namun melepaskan kesulitan yang melilit pada seorang mukmin. Jemaah rahimakumullah, melepaskan kesulitan orang lain ini bukan perbuatan yang mudah, bukan perbuatan yang ringan. Tidak banyak orang beriman yang bisa melakukannya. Misal melepaskan hutang yang melilit seorang mukmin, melepaskan cengkraman yang menghantui orang mukmin, itu merupakan perbuatan yang tidak mudah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam kesempatannya beliau mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah melepaskan kesulitan orang beriman. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah?" Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain.
wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudakhiluhu ala muslimin. Dan sebaik-baiknya amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudakhiluhu ala muslimin, memasukkan kebahagiaan dalam hatinya orang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan kesulitan dari orang muslim. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi atau membebaskan hutang-hutang dari orang muslim. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan lapar dari orang muslim. Itulah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita bisa membahagiakan orang mukmin, ketika kita bisa melepaskan kesulitan orang mukmin, dan ketika kita bisa menghilangkan rasa lapar yang terjadi pada orang mukmin. Para jemaah rahimakumullah. Karena itu, perbuatan yang tidak mudah ini dilakukan oleh orang beriman. Bahkan jarang orang beriman melakukan perbuatan melepaskan kesulitan orang lain, ya, melepaskan hutang orang lain, atau melepaskan cengkeraman yang menghantui orang mukmin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan ini sebagai perbuatan al-aqabah, sulit mendaki, tapi siapa yang melakukannya akan sampai kepada puncak kemuliaan. Jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa ketika kita melepaskan kesulitan orang lain, ketika kita melepaskan cengkeraman yang melilit orang mukmin, ketahuilah sesungguhnya kita sedang melepaskan kesulitan kita sendiri. Ketika kita membuat orang lain mudah, ketahuilah bahwa kemudahan itu kembali kepada kita sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, misalnya terlilit hutang, dimusuhi oleh banyak orang, kemudian hidupnya tidak bahagia, kemudian kita bahagiakan. Satu kesulitan kita lepaskan dari orang beriman, dari kesulitan-kesulitan dunia, kata Rasulullah, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Waman yassara an mu'sirin, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusannya orang yang sulit, memudahkan urusan orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jemaah rahimakumullah, prinsip hidup dalam Islam itu sangat mudah. Hidup ini sangat sederhana, jangan dibuat rumit. Cukup kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Cukup kita menolong orang lain, Allah akan menolong kehidupan kita. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu dalam menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Jamaah rahimakumullah, ingatlah Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Jemaah rahimakumullah, itulah al-aqabah yang pertama, yaitu membebaskan kesulitan orang beriman. Kemudian al-aqabah yang kedua adalah au it'amun fi yaumin dzi masqabah, memberi makan saat suasana sulit makanan, sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana kita semua, bukan hanya di Indonesia, dunia diguncang oleh satu wabah penyakit, yaitu wabah penyakit corona. Sehingga sebab wabah penyakit ini, banyak di antara manusia yang kesulitan ekonomi, bahkan ada di antara mereka
yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika suasana sama-sama sulit, ya, sama-sama sulit ekonomi, sama-sama sulit bahan makanan, namun di saat-saat itu kita masih bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa menyisihkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu merupakan perbuatan al-aqabah, sulit dilakukan. Tidak banyak orang beriman yang bisa melakukannya. Namun siapa yang melakukannya, siapa yang menempuhnya akan sampai kepada puncak kemuliaan, puncak keistimewaan, dan puncak keagungan. Jamaah rahimakumullah, tentu perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya sudah kita baca, bahwa salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah tatruda anhu ju'an, menghilangkan atau membebaskan rasa lapar dari orang-orang beriman. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam suatu hadis disebutkan tidak diterima amal ibadah kita ketika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara-saudari tetangga kita dalam keadaan lapar. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan dan masuk dalam golongan orang-orang yang menempuh jalan al-aqabah, mendaki sulit namun akan sampai kepada puncak kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.